لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Alhamdulillah subuh ini masih kita diberikan Allah usia yang sehat yang panjang. Minimal kita bisa menganalisis bacaan kita sendiri. Oh iya teh nun tasjid di tasjid. Oh iya teh bantomi, minimal itu yang kita rasakan. Jadi sangat bermanfaat lagi dan perkembangan jamaah kita ini kalau saya analisis Pak bagus lah Pak Ustadz dari awal sampai akhir dari tak gitu. Ada perkembangan, tambah lagi dengan adanya Pak Ustadz Nurudin, ini sangat berterima kasih. Itu aja tambahan Pak. Pak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pak buka surat Al-A'raf ayat 46. Ayat 46. Sudah ketemu semuanya? 46. Sudah. Saya mau tanya dulu nih Pak. Kalau orang yang banyak dosa masuknya kemana? Kalau orang yang banyak pahala masuk kemana? Surga. Kalau tengah-tengah gimana? Pahalanya sama, dosanya juga banyak. Jadi antara pahala dengan dosa sama, di mana tempatnya? Neraka dulu. Iya. Begitu ya. Jadi neraka dulu, kemudian surga gitu. Iya. Setelah selesai. Neraka dulu surga, kemudian itu kalau dosanya itu banyak tapi imannya masih ada. Nah sekarang ini tengah-tengah, dosanya ada tetapi kebaikannya juga banyak. Jadi kalau dimasukkan ke neraka banyak kebaikannya,
dimasukkan ke surga banyak dosanya. Ini kagok orang Pak, abu-abu nih gitu. Jadi kemana itu? Nah, Al-A'raf ini mengambil kata, jadi tidak melulu di akhirat itu surga dan neraka Pak. Ada yang disebut dengan A'raf, tempat ketiga selain surga dan neraka. Abu-abu nih, tempat abu-abu nih, orang abu-abu, remang-remang. Kesana enggak, kesini enggak. Maka kata ulama begini, kita tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya beribadah kalau kita berada di tengah-tengah. Dosanya banyak, kemudian ibadahnya juga banyak. Banyak ibadah tapi dosanya juga banyak. Itu nggak akan dapat nikmatnya ibadah. Jadi nikmatnya ibadah itu hanya kalau kita menarik diri ke banyak beramal soleh, ke banyak ibadah. Tapi kalau kita masih di tengah-tengah, ada biasa Pak, sholat biasa, sholat sih sholat, tapi nggak ada perasaan apa-apa, biasa aja gitu. Saya sholat, tapi nggak ada perasaan sama sekali nikmat gitu, nggak ada perasaan sama sekali damai, tenang, itu nggak ada, biasa aja. Dan itu bahaya gitu. Kata ulama, kalau kita masih berada di tengah-tengah, kita tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya ibadah. Nah, kalau kita ibadahnya tidak nikmat, jangan-jangan di tengah-tengah. Sholat mah sholat, anger, dosa mah dosa, jadi seimbang gitu. Maksiat menjalan terus gitu. STMJ. Makanya kalau ada orang yang di tengah-tengah seperti ini, nanti tempatnya bukan di surga, bukan di neraka. Al-A'raf. Nah, tapi kalau Al-A'raf itu was-was Pak, masih bikin was-was. Kan dia apa kan itu? Nah, ayatnya di mana? Ini dijelaskan di 46 sampai 419. Wa bainahuma hijab. Dan di antara huma ini dalam bahasa Arab itu menunjukkan dua, sesuatu yang dua. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Pernah dengar? Ya, itu tasrifnya begitu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Huwa huma itu menunjukkan sesuatu yang dua. Apa itu dua? Surga dan neraka. Berarti wa bainahuma, dan di antara dua tempat yaitu surga dan neraka hijabun, ada penghalang. Hijab itu penghalang, tabir. Sekarang wa alal a'rafi rijalun. Al-a'raf itu terambil dari kata urf, sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang terhormat. Itu dalam bahasa Arab urf. Kemudian al-a'raf itu bentuk dari al-a'raf itu sesuatu yang tertinggi. Ini surga, ini neraka. Nah, a'raf itu tempat tertinggi. Jadi bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Ini tempat tertinggi gitu. Semacam ada ulama tafsir mengatakan seperti gunung gitu. Dia bisa melihat ke bawah itu antara surga dan neraka. Dua-duanya bisa lihat. Nah, kemudian dikatakan nih wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Ketika melihat ke wilayah surga, ke area surga, mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian orang-orang ahli surga. Dia masih menunggu keputusan gitu. Jadi nanti Allah putuskan apakah dia ini masuk ke surga atau neraka. Belum diputuskan. Yang bahaya itu kalau diputuskan, kamu kayaknya kebanyakan dosa ini, bless aja ke wilayah kiri gitu. Itu udah melihat surga yang sedemikian indah, tapi dikolosotkeun gitu kan neraka teh, aduh asa kumaha, nalangsa pisan itu Pak. Makanya orang-orang yang di A'raf ini udah nggak mau melihat itu, tapi memang kelihatan. Udah kelihatan itu. Mereka berdoa, ya Allah segeralah masukkan kami ke sini. Kemana itu? Ke surga. Udah pengen cepat-cepat ke sana, melihat ke sana tuh, ke kiri itu ada. Udah gitu. Nah, kemudian direkam nih kata-katanya. Wa idza surifat absarahum tilqa'a ashabin nar. Dan pada saat mereka melihat nih orang-orang yang dikenali di neraka nih Pak. Kita itu pada saat melihat ke neraka, kok kita ya? Jadi nanti pada saat orang-orang yang berada di A'raf itu melihat ke neraka, mereka mengenali sebagian orang yang dulu di surga, yang dulu di dunia. Mereka mengenali, oh si fulan, oh si fulan, oh si fulan. Gitu. Nah, pada saat mereka mengenali, mereka ngomong,
perkataannya direkam nih. Wa qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Qalu, mereka berkata, qalu ini banyak berarti orangnya, Pak. Qalu mereka banyak. Jadi mereka ini bilang, rabbana ya Tuhan kami Allah, la taj'alna, janganlah kau menjadikan kami ma'al qaumidz zalimin, bersama kaum-kaum yang zalim itu. Nah, di neraka itu berarti sudah disematkan orang-orang yang zalim. Gitu, Pak. Wa nada ashabal a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna anhum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ini yang menjadi menarik, Pak. Di sini dikatakan pada saat kita mengumpulkan harta di dunia, itu yang 48, Pak. Itu menyeru kepada orang-orang yang mengumpulkan banyak harta di dunia. Itu jelas tuh, Pak. Hubud dunia ini, Pak. Sibuk itu nyari dunia, sibuk sekali. Dan itu ternyata di sini ditempatkan di neraka. Jadi hati-hati ini. Hati-hati kita yang nyari dunia itu jangan berlebihan lah, biasa aja gitu. Kalaupun memang kita mencari uang gitu, diniatkannya ibadah, kan di Al-Hikam sudah ya. Semua pada saat diniatkan ibadah akan menjadi ibadah. Hal yang tadinya mubah, tidur saja bisa menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Saya mau tidur supaya apa? Supaya nanti pada saat bangun saya bisa beribadah lagi, bisa bangun malam, bisa sholat subuh. Itu menjadi ibadah, sesuatu hal yang mubah. Saya mau makan, ya Allah, kalau yang umumnya Allahumma barik lana gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang saya makan ini bertambah pula ketaatan saya, bertambah keimanan saya, bertambah ketakwaan saya, sehingga saya bisa melaksanakan sholat dengan baik. Banyak orang yang tidak bisa makan, sholatnya tidak khusyuk gitu. Maka semua hal mubah akan menjadi ibadah pada saat niatnya ibadah. Nah, jadi harta juga sama nih, kita mengumpulkan harta gitu ya setiap hari. Ya biasa sajalah gitu. Biasa sajalah, jangan terlalu juga ngoyo gitu. Biasa saja. Dan diniatkan yang utama adalah ibadah. Kalaupun kita dilebihkan secara harta, balik lagi, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Yang satu lagi, fa ammal insanu idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau kita diberikan harta banyak, itu bukan berarti kemuliaan. Tapi boleh jadi adalah kehinaan. Dan boleh jadi kita diberikan harta yang sedikit bukan berarti kehinaan, boleh jadi itu kemuliaan. Karena berapa banyak orang biasa yang bisa mulia, tidak perlu menjadi raja. Dan begitu banyak raja-raja yang dihinakan tanpa mengurangi, tanpa mengambil Allah kerajaannya, menjadi hina. Kenapa? Karena keimanan, Pak. Gitu. Orang biasa bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia, dua-duanya itu karena iman. Tidak ada kaitan orang kaya dengan bahagia, nggak ada, Pak. Kalau begitu Allah nanti nggak adil. Definisi Allah adil itu dalam kaya ada bahagia, dalam miskin ada bahagia. Nggak ada kaitannya ini, nggak ada, Pak. Allah bisa membahagiakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, tanpa menambah hartanya, tetap bisa bahagia. Orang kaya mungkin tidurnya susah gitu, pulang capek, menikmati hidup juga susah ya. Banyak uang tapi tidak bisa menikmati hidup, banyak penyakit segala macam. Tapi orang yang susah kadang-kadang tidur di mana aja, nggak perlu obat tidur ya kan. Begitu banyak orang banyak uang tapi tidurnya susah, Pak. Di mana nikmatnya itu coba? Begitu. Jadi Allah tidak membuat sesuatu itu abu-abu, jadi jelas gitu, Pak. Nah, di sini juga dijelaskan. Pada saat ada orang yang tengah-tengah antara kebaikan dan keburukannya seimbang, Allah tempatkan di tempat yang jelas juga, namanya Al-A'raf. Tempat yang tinggi. Jadi hati-hati kita yang mencari uang. Terakhir di 49, ahabula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannah la khaufun alaihim wala antum tahzanun. Jadi pada saat orang-orang yang tadi melihat ini orang-orang yang dikenal di dunia
dan mereka kemudian dikatakan oleh Allah, sudah kamu masuk ke surga. Itu artinya sudah ada keputusan pada saat itu masuk ke dalam surga. Berarti ada nggak keputusan yang ke kiri? Ada. Itu yang kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari itu ya. Allah alam Pak, begitu. Tambahan barangkali Pak sedikit ya. Kita itu Pak harus berdoa. Ini anjurannya Pak ya. Anjurannya harus punya teman dalam kebaikan. Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk ditemani orang-orang yang sefrekuensi gitu. Itu harus Pak, karena ini akan membuat komunitas kebaikan. Nih komunitas kebaikan. Dan ini dianjurkan sekali. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk ditemani berhadapan dengan Fir'aun. Siapa temannya? Harun, saudaranya sendiri. Kemudian kalau Nabi kita Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk ditemani. Pada saat itu akhirnya datang Abu Bakar kan, yang laki-laki. Kemudian Nabi Muhammad, Abu Bakar, kemudian ada Umar ya, ada Umar yang gagah berani itu. Memang memintanya begitu, diminta untuk ditemani di dalam kebaikan. Nah, kita tuh doanya begitu Pak, jangan sendiri-sendiri ke surga, kita bareng-bareng aja gitu. Dan ini tadi pada saat kita ngelihat, oh ini mah teman ngaji saya Pak, ke Allah itu begitu, ini teman ngaji saya. Itu aja Pak tambahannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.